Hai, kembali lagi bersama saya, Frida N. Situmorang dengan NIM 41931212036. Kali ini kita akan membahas mengenai model atom Bohr. Di dalam fisika, model Bohr adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model atom tersebut menggambarkan atom sebagai suatu inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi inti. Itu mirip seperti tata surya, tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatik. Model Bohr ini merupakan pengembangan dari model pudding frame pada tahun 1904, model Saturnian pada tahun 1904, dan model Rutherford tahun 1911. Model ini disebut Rutherford Bohr karena model itu merupakan pengembangan dari model Rutherford, sehingga banyak yang mengkombinasikan kedua namanya. Sebelumnya, Rutherford mengemukakan percobaan hamburan sinar alfa oleh partikel emas yang dilakukan sebelum Bohr. Ini menjelaskan formula Rydberg mengenai garis-garis emisi spektral atom hidrogen. Walaupun formula Rydberg sudah dikenal secara eksperimental, tetapi tidak pernah mendapatkan landasan teoritis sebelum model Bohr diperkenalkan. Itu bukan hanya semata model Bohr menjelaskan alasan untuk struktur formula Rydberg, tetapi ia juga memberikan justifikasi hasil empirisnya dalam hal suku-suku konstanta fisika fundamental. Model Bohr ini merupakan sebuah model primitif mengenai atom hidrogen. Model Bohr dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanika kuantum yang lebih umum dan akurat, dan dianggap sebagai model yang telah usang. Namun karena kesederhanaannya dan hasil yang tepat untuk sebuah sistem tertentu, model Bohr tetap diajarkan sebagai pengenalan pada mekanika kuantum. Di awal abad 20, percobaan oleh Ernest Rutherford telah dapat menunjukkan bahwa atom terdiri dari sebentuk awan difus elektron bermuatan negatif mengelilingi inti yang kecil, padat, dan bermuatan positif. Nah, berdasarkan percobaan itu, fisikawan kemudian membayangkan sebuah model sistem keplanetan yang diterapkan pada atom. Model Rutherford tahun 1911 dengan elektron-elektron mengorbit inti seperti layaknya planet mengorbit matahari. Namun, model sistem keplanetan untuk atom menemui beberapa kesulitan. Contohnya, hukum mekanika klasik atau disebut Newtonian memprediksi bahwa elektron akan melepas radiasi elektromagnetik ketika sedang mengorbit inti. Karena pelepasan tersebut, elektron kehilangan energi, maka lama-kelamaan akan jatuh secara spiral menuju ke inti. Di saat itu terjadi, frekuensi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan akan berubah. Namun, percobaan pada akhir abad 19 menunjukkan bahwa loncatan bunga api listrik yang dilakukan dalam suatu gas bertekanan rendah di dalam sebuah tabung hampa akan membuat atom-atom gas memancarkan cahaya. Berarti itu radiasi elektromagnetik dalam frekuensi tetap yang diskret. Nah, seperti yang disebutkan tadi,
Bohr mencoba menjelaskan model atom melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi, sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Ada gagasan kunci yang terdapat dalam model atom Bohr, yaitu elektron-elektron bergerak di dalam orbit-orbit dan memiliki momenta yang terkuantisasi. Dan dengan demikian energi yang terkuantisasi ini berarti tidak setiap orbit, melainkan hanya beberapa orbit spesifik yang dimungkinkan ada yang beberapa pada jarak yang spesifik dari inti. Kemudian, elektron-elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit, melainkan akan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak menyeluruh. Bohr menghubungkan elektron yang mengorbit dan pengamatan terhadap spektrum gas melalui sebuah pemikiran bahwa sejumlah energi yang dikandung dalam elektron dapat berubah, dan karena itu elektron dapat mengubah orbitnya tergantung dari perubahan energinya. Dalam situasi yang dapat kita temui yaitu pemakaian arus listrik yang melewati gas bertekanan rendah, elektron menjadi deeksitasi dan berpindah ke orbit yang lebih rendah. Dari peristiwa itu, maka perubahan ini, elektron kehilangan sejumlah energi yang merupakan perbedaan tingkat energi kedua orbit, dan energi yang dipancarkan ini dapat dilihat dalam bentuk sebuah foton cahaya yang panjang gelombangnya berdasar pada perbedaan tingkat energi kedua orbit. Maka ringkasnya, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Kemudian perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Dan yang terakhir, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Model Bohr tidak hanya menerangkan sifat keteraturan atom dalam lintasan. Bohr juga memecahkan sifat-sifat kimia dalam unsur-unsur yang tersusun dalam teori periodik. Bohr membuahkan hanya tingkatan-tingkatan tenaga yang diletakkan oleh N dengan 1, 2, 3, dan seterusnya yang boleh ditempati elektron-elektron dalam atom. Jumlah maksimum elektron dalam setiap tingkatan tenaga terbatas. Bohr menyatakan bahwa jumlah maksimum elektron adalah sama dengan 2n pangkat 2. Ketika sebuah elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya, perbedaan energi dibawa atau dipasok oleh sebuah kuantum tunggal cahaya atau yang disebut sebagai foton yang memiliki energi sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit. Orbit-orbit yang diperkenankan bergantung pada harga-harga terkuantisasi atau diskret dari momentum sudut orbital, dan didapat persamaan di mana N sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya, dan itu disebut sebagai bilangan kuantum utama. Dan H adalah konstanta Planck. Dari rumus tersebut, harga terendah dari N adalah 1. Ini berhubungan dengan radius terkecil yang mungkin, yaitu 0,0529 nm. Radius itu dikenal sebagai radius Bohr. Sekali elektron berada pada orbit ini, dia tidak akan mungkin bertambah lebih dekat lagi ke proton. Model Bohr hanya akurat untuk sistem satu elektron seperti
atom hidrogen atau helium yang terionisasi 1 kali. Bagian ini hendak menurunkan rumusan tingkat-tingkat energi atom hidrogen menggunakan modul Bohr. Energi sebuah elektron dalam orbit adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensialnya. E sama dengan E kinetik tambah E potensial. Nah, dengan K sama dengan 1/4 Pi elemen awal dan Ki-nya merupakan muatan elektron. Momentum sudut elektron hanya boleh mempunyai harga diskret tertentu. Kita bisa melihat rumusnya. Yang hasil akhirnya sama dengan N kali H bar. Elektron berada dalam orbit diatur oleh gaya Coulomb. Berarti gaya Coulomb sama dengan gaya sentimental. Nah, kita bisa melihat rumusnya. Mengalihkan kedua sisi persamaan, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Suku di sisi kiri menyatakan energi potensial, sehingga dapat persamaan energinya sebagai berikut. Dengan menyelesaikan persamaan untuk R, maka didapatkan jari-jari sebagai berikut. Dan dengan memasukkan persamaan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan dengan membagi kedua sisi persamaan, maka didapatkan hasil ini. Dan dengan memasukkan harga V pada persamaan energi, kemudian mensubstitusikannya untuk K dan H bar, maka energi pada tingkatan orbit yang berbeda dari atom hidrogen dapat ditentukan sebagai berikut. Dan dengan memasukkan semua harga konstanta, maka didapatkan nilai sebagai berikut. Dengan demikian, tingkat energi terendah untuk atom hidrogen N sama dengan 1 adalah minus 13,6 MeV. Tingkat energi berikutnya N sama dengan 2 adalah minus 3,4 MeV. Tingkat energi ketiga N sama dengan 3 adalah minus 1,51 MeV, dan seterusnya. Harga energi ini adalah negatif yang menyatakan bahwa berada dalam keadaan terkait dengan proton. Harga energi yang positif berhubungan dengan atom yang berada dalam keadaan terionisasi, yaitu ketika elektron tidak lagi terikat tetapi dalam keadaan tersebar. Nah, demikian pembahasan kita mengenai model atom Bohr. Sampai jumpa. Terima kasih.